Usia 30 itu seringkali jadi fase di mana kita mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk soal mimpi. Dulu waktu kita masih usia 20-an, kita punya idealisme yang tinggi dan percaya kalau segalanya itu mungkin. Tapi sekarang, realita hidup berkata lain. Ada cicilan, ada tanggung jawab keluarga, ada tekanan sosial yang kadang bikin kita mikir dua kali sebelum kita mengejar sesuatu. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengejar mimpi? Atau sudah waktunya kita lebih realistis? Atau mungkin ada cara untuk tetap mengejar mimpi tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup? Banyak orang di usia 30-an yang merasa kalau mereka itu sudah terlalu tua untuk memulai sesuatu dari nol. Rasanya tidak mungkin lagi untuk banting setir, apalagi kalau harus belajar skill baru. Tapi kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar yang sukses justru memulainya dari usia 30-an. Seperti Jeff Bezos yang mendirikan Amazon di usia 31, atau J.K. Rowling yang menerbitkan buku Harry Potter di usia 32. Dan masih banyak lagi contoh tokoh-tokoh besar yang sukses di usia 30-an. Artinya, usia itu bukan penghalang. Yang penting, apakah kita masih punya energi dan kemauan untuk mencoba. Kadang pengalaman di usia 30-an ini justru bisa jadi modal besar buat kita untuk mencapai mimpi yang lebih realistis. Salah satu hal yang bikin orang di usia 30-an mulai lebih realistis, karena faktor tekanan finansial. Dulu waktu masih usia 20-an, kita masih bisa hidup dengan sedikit uang dan kita masih tetap bisa merasakan bahagia. Sekarang, ada tagihan listrik, biaya sewa rumah, atau mungkin tanggungan anak untuk yang sudah berkeluarga yang harus dipikirkan. Nah, mengejar mimpi yang belum tentu menghasilkan, tentu saja itu bisa terasa seperti langkah-langkah yang penuh dengan risiko tinggi. Tapi siapa bilang kita nggak bisa mulai dari sampingan dulu? Banyak juga kok orang yang sukses yang awalnya mengembangkan bisnis atau passion mereka di sela-sela pekerjaan utama. Ada juga kok yang akhirnya menerima kenyataan bahwa mimpi mereka mungkin perlu disesuaikan. Misalnya dulu dia bercita-cita jadi musisi terkenal, tapi karena sekarang lebih realistis, ya dia memilih untuk menjadi produser musik. Atau mungkin dulu dia bercita-cita menjadi seorang penulis novel bestseller. Tapi karena lebih realistis, akhirnya dia menemukan kebahagiaan menjadi seorang penulis artikel atau mungkin penulis skenario film. Realistis bukan berarti kita menyerah kok, tapi menemukan cara agar mimpi kita bisa tetap hidup dengan cara yang berbeda. Kadang yang kita kejar ini bukan soal ketenaran atau pengakuan, tapi kepuasan batin dari melakukan apa yang kita cintai. Dan di usia 30-an, kita juga sebenarnya mulai sadar bahwa tidak semua impian itu sepadan dengan pengorbanannya. Misalnya, dulu mungkin kita ingin kerja di luar negeri, tapi setelah kita menikah dan punya anak, ya prioritasnya mulai bergeser. Bukan berarti mimpi itu salah, tapi mungkin sekarang kebahagiaan kita lebih ditemukan dalam stabilitas dan kebersamaan keluarga. Ada juga dulu mungkin yang ingin mengejar karir di bidang tertentu, tapi akhirnya dia memilih jalur yang lebih stabil demi kesehatan mentalnya. Dan ini bukan soal menyerah, tapi soal memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, apa yang benar-benar ingin kita lakukan, apa yang benar-benar kita senangi dan kita cintai. Banyak juga kok orang yang di usia 30-an atau usia matang masih kejar mimpi. Tapi mungkin dengan cara yang lebih strategis. Misalnya, kalau ingin jadi pengusaha, ya tidak langsung resign dari kantor atau pekerjaan, tapi mulai dengan bisnis kecil-kecilan. Atau kalau misalnya ingin berkarir di industri kreatif, ya mulai bangun portfolio sambil tetap kerja di kantor. Artinya, tidak meninggalkan pekerjaan utamanya. Nah, pendekatan ini mungkin lebih lambat dibandingkan orang-orang yang mungkin punya keberanian atau nekat untuk terjun langsung. Tapi, dengan pendekatan seperti itu tentunya bisa dikatakan lebih aman secara finansial. Dan di usia 30-an, kestabilan memang jadi hal sulit untuk diabaikan. Beberapa orang juga di usia 30-an mulai sadar bahwa mimpi mereka sebenarnya bukan milik mereka. Dulu mungkin mereka ingin jadi dokter karena ekspektasi orang tua, atau mungkin punya bisnis karena tekanan sosial. Tapi sekarang, mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Nah, usia 30-an sebenarnya ini adalah waktu yang pas buat kita mengevaluasi ulang apa yang benar-benar kita mau. Karena kadang jawaban yang kita temukan bisa saja mengejutkan dan itu sebenarnya nggak apa-apa sama sekali. Tekanan sosial juga sering bikin orang merasa gagal kalau belum mencapai mimpi besar di usia 30-an atau usia matang.
Kalau misalnya kita lihat teman-teman yang sudah sukses, bikin perusahaan, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, kadang bisa bikin kita merasa tertinggal. Tapi realitanya, setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya jalannya sendiri. Dan gak semua kesuksesan itu terlihat dari luar. Ada orang yang tampak sukses dari luar, tapi sebenarnya dia stres berat. Dan ada juga yang hidup sederhana, tapi dia bahagia. Yang penting adalah bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan buat diri kita sendiri. Banyak juga kok yang menemukan bahwa di usia 30-an, kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal sederhana. Dulu mungkin mimpi kita adalah keliling dunia dan punya bisnis sendiri, tapi sekarang bisa pulang kerja tanpa stres dan menikmati waktu bersama keluarga, anak. Itu sudah terasa seperti pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang besar. Dan ini bukan berarti kita kehilangan ambisi, tapi lebih memahami bahwa kebahagiaan itu bisa ditemukan di banyak tempat. Dan kadang yang kita kejar sebenarnya bukan lagi mimpi besar, tapi hidup yang seimbang. Intinya, apa yang kita senangi dan hal-hal yang membuat kita bahagia, meskipun itu hal yang sangat kecil, tentunya itu pasti menjadi sangat berharga buat kita. Tentu juga ada yang masih sangat gigih untuk mengejar mimpinya di usia 30-an atau usia matang tanpa kompromi, dan mereka yang berani mengambil risiko besar meninggalkan pekerjaan mapan demi mengejar passion. Dan gak sedikit yang akhirnya bisa berhasil membuktikan bahwa keajaiban bisa saja terjadi di usia berapapun. Tapi buat mereka yang memilih untuk jalan lebih realistis, itu juga bukan kesalahan kok. Yang penting adalah tahu apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang kita siap korbankan untuk mencapainya. Nah, bagi sebagian orang, usia 30-an justru jadi awal petualangan baru. Ada yang baru menemukan passion mereka di usia 30-an atau usia matang dan langsung mengejarnya. Ada juga mungkin yang baru menyadari bahwa selama ini mereka berada di jalur yang salah dan mulai akhirnya memutuskan untuk mulai beralih. Nah, hidup memang nggak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa menulis ulang ceritanya kan. Selama masih ada kemauan dan kesempatan, sebenarnya saya percaya kalau mimpi masih bisa tetap dikejar. Dengan atau tanpa perubahan arah. Jadi, teman-teman, apakah masih ingin mengejar mimpi atau sekarang justru mulai lebih realistis? Mungkin itu bisa ditanyakan ke diri masing-masing. Yang jelas, usia 30-an bukan akhir dari segalanya, melainkan bab baru dengan tantangan dan kesempatan yang berbeda. Dan di usia 30-an ini tentunya teman-teman sudah punya banyak pengalaman dari usia teman-teman masih muda dulu. Entah masih berlari mengejar mimpi atau menyesuaikannya dengan realistis, yang penting adalah teman-teman tetap merasa hidup. Teman-teman tahu apa yang membuat teman-teman bahagia, apa yang teman-teman cintai. Dan lebih penting lagi, jangan sampai kita menjalani hidup hanya karena mengikuti ekspektasi orang lain. Ya, itu aja mungkin dari saya tentang apakah kita masih bisa mengejar mimpi di usia 30-an atau saatnya kita untuk realistis. Dan itu semuanya kembali ke teman-teman, karena setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran atau kritik, boleh banget tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman masih bingung, usia 30-an mulai dari nol, harus seperti apa? Saya sudah nulis e-booknya, usia 30-an mulai dari nol belum terlambat, teman-teman bisa download, linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.